Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Gifari S. Mambuhu, NIM R1C1221036. Di sini saya akan presentasikan tugas 1 geologi batuan karbonat. Batuan karbonat adalah batuan sedimen yang mengandung lebih dari 50% mineral karbonat seperti kalsit, CaCO3, dan dolomit CaMgCO3 Secara umum, batuan karbonat yang paling umum adalah batu gamping limestone dan batuan dolomit. Batuan ini terbentuk melalui berbagai proses termasuk pengendapan material organik seperti cangkang dan kerangka organisme laut, pengendapan kimia dari air laut, atau kombinasi keduanya. Alloys adalah komponen penyusun batuan karbonat yang berukuran lebih besar dari 20 mikron dan berbeda berbagai matriks. Matriks alloys dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu skeletal, kandungan fosil, non-skeletal, charted, grains. Skeletal kandungan fosil fragmen kerangka organisme laut seperti cangkang moluska, terumbu karang, foraminifera, dan alga. Cangkang moluska adalah exoskeleton berkapur yang membungkus, menopang, dan melindungi tubuh lunak moluska seperti siput, kerangka, dan cumi. Terumbu adalah batuan sedimen bioorganik yang terbentuk dari endapan kalsium karbonat CaCO3 hasil sekresi organisme laut seperti koral, ordo, Latania, dan alga. Dalam geologi mereka dikategorikan sebagai batuan karbonat yang sering menjadi reservoir penting dalam sistem hidrokarbon. Foraminifera adalah organisme mikroskopis bersel satu dari filum protozoa. Kelas foraminifera, mereka memiliki cangkang tes yang kompleks, biasanya tersusun dari kalsium karbonat CaCO3 dan hidup di laut sebagai planktonik mengambang atau bentuk dari dasar laut. Non-skeletal grains adalah komponen butiran yang tidak berasal dari kerangka organisme, berbeda dengan skeletal grains yang berasal dari fosil atau fragmen biota laut. Non-skeletal grains terbentuk melalui proses kimiawi atau aktivitas mikroorganisme tanpa struktur biologis langsung, contoh fosil non-skeletal yaitu colloid pellet. Colloid adalah butiran karbonat mikrokristalin yang tidak memiliki struktur internal yang jelas dan tidak berasal dari kerangka organisme. Mereka biasanya berbentuk bulat, elipsoid, atau merencung dan tersusun dari miskrit CaCO3 halus. Pellet Pellet adalah butiran karbonat mikroskopis terbentuk bulat atau elips, berukuran kecil, biasanya tidak memiliki struktur internal dan tidak berasal dari kerangka organisme. Mereka termasuk dalam kategori non-skeletal alloys. Charted grains adalah butiran karbonat yang memiliki lapisan konsentris di sekitar inti nukleus. Lapisan ini terbentuk dari presipitas kalsium karbonat CaCO3 secara bertahap. Biasanya di lingkungan laut dangkal berenergi tinggi. Terdapat beberapa jenis, yaitu oid. Oid adalah butiran karbonat berlapis konsentris yang terbentuk di sekitar inti kecil nukleus, biasanya berupa fragmen mineral atau bionik. Mereka berukuran dari 2 meter yang memiliki bentuk bulat atau elips. Pisoid adalah butiran karbonat berlapis konsentris yang mirip dengan oid tetapi memiliki ukuran lebih besar dari 2 meter. Mereka berbentuk bulat atau elips dan terdiri dari lapisan-lapisan kalsium karbonat CaCO3 yang mengelilingi inti nukleus secara bertahap. Migrit adalah istilah untuk lumpur karbonat halus terdiri dari kristalin kalsit mikrokristalin. CaCO3 berukuran komponen matriks dalam batuan karbonat, mirip dengan peran lempung. Dalam batuan klasik, migrit dapat terbentuk melalui berbagai mekanisme.
resistivitas kimia atau biokimia dari air laut jenis CaCO3, misalnya saat wetting events. Peluruhan alga berkapur seperti Halimedat atau Pinnitilius. Mikritasi, rekristalisasi butiran karbonat besar menjadi mikrit oleh aktivitas mikroba. Disintegrasi peloid atau bioprosi dari organisme laut. Semen karbonat adalah mineral yang mengisi pori antara butiran setelah pengendapan jenis-jenisnya. Fibrous calcit bentuk serat terbentuk taut dangkal. Equium calcit kristal besar terbentuk saat burial. Fibrous calcit bentuk serat terbentuk di laut dangkal. Equium calcit kristal besar terbentuk saat burial. Pori adalah rangka atau celah antara butiran dalam butiran atau hasil pelarutan yang terdapat di dalam batuan karbonat. Pori bisa terbentuk secara primer saat pengendapan maupun sekunder akibat proses diagenesis seperti pelarutan dan rekahan. Pori dalam batuan karbonat sangat bervariasi dan penting untuk reservoir, interpartit antara butiran, interpartit dalam butiran fosil, moldit bekas pelarutan fosil, fugi rongga besar tak beraturan, fraktur retakan alami. Baik, sekian presentasi PPT saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.